Kali ini saya akan bahas calon IPO ya, yang saya rasa ada potensi untuk membuat retail terpancing, ya. Dan kalau tidak hati-hati, maka ya nangis lagi nanti retailnya, ya. Yaitu ATLA, ya. Nah, Anda bisa lihat di sini saya menuju websitenya Atlantis Subsea. Ya. Jadi perusahaan apa? Perusahaan survei. Survei apa yang disurvei? Migas. Ya, survei migas ya. Jadi kalau bisa dibilang mencari minyak mungkin ya kan, seperti itu. Jadi intinya dia mensurvei. Nah, perusahaannya seperti itu, survei. Nah, sekarang kita lihat dia akan listing sebesar 1,2 miliar lembar saham, ya, di mana harga penawarannya rentang harga 100 sampai 120. Katakanlah dia dapat di 120 ya, maka duit yang akan dia dapatkan itu adalah sebesar 144 miliar. Saya ulangi ya, 144 miliar yang akan dia dapatkan. 144 miliar. Oke. Duitnya mau buat apa? 36% buat pembelian peralatan untuk menunjang operasional. Peralatannya apa aja, bla 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 dirincikan. Oke. Sisanya yang sekitar 64% itu buat apa? Nah, sisanya buat modal kerja ini ya, bla 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 bla, biaya ini, biaya itu, biaya ini, biaya itu. Jadi artinya kok apa namanya? Buat beli peralatan baru hanya 36%, sisanya buat biaya-biaya. Nah, apakah perusahaan ini mendapatkan proyek baru sehingga dia mengharuskan dirinya untuk IPO demi mendapatkan 144 miliar? Karena logika sederhana saja, kalau 144 miliar, ya, 144 miliar, 64%-nya adalah sebesar 92 miliar. Ya, 64%-nya adalah sebesar 92 miliar. Jadi artinya sebenarnya biaya-biaya yang ini kan namanya biaya ya. Biaya itu kan rutin dikeluarkan. Ya kan kayak biaya instalasi peralatan, biaya sewa peralatan, biaya dukungan teknis, biaya tenaga ahli, biaya penelitian, biaya perlengkapan survei. Ini adalah biaya-biaya yang biasanya setiap tahun selalu keluar. Ya. Jadi biaya ini adalah sekitar 92 miliar. Oke, biaya untuk berapa tahun? Kan gitu. Apakah tidak bisa dibiayai dari cash flow perusahaan sampai dia harus untuk membiayai biaya-biaya ini, membayar biaya ini sampai harus IPO? Itu yang jadi pertanyaan saya. Ya, tapi ya udahlah, mungkin otak saya yang nggak nyambung gitu ya. Karena kan nggak lulus S1, Bos. Oke, nah saya lanjut. Ingat, dana yang dikumpulkan, kalau IPO-nya di harga 120 perak, dana yang dikumpulkan adalah 144 miliar. Kita lanjut nih. IPO ini, kalau terserap semua oleh pasar, maka masyarakat itu akan memegang 19,36. Kita bulatkan aja 20%. Nah, gitu ya, biar simple. Oke, masyarakat akan pegang 20%. Oke, 20% perusahaan harganya 144 miliar. Kan gitu ya. Artinya logikanya nih, logika sederhana aja nih ya. Logika sederhana ya. Kalau sekarang nilai perusahaanmu 100, kemudian lu mau IPO kan, katakanlah lu dua kali nilai buku lah ya. Berarti lu IPO kan di harga ibaratnya 2,5 kali nilai buku, 250 kan gitu ya. Kalau 20%, maka orang bayarnya 50 perak. Kan gitu ya?
250, 20%-nya adalah 50 perak. Oke. Nah, berarti kalau 144 miliar mendapatkan 20% saham perusahaan, berarti nilai perusahaan lu paling tidak nih ya, paling tidak, ini kan dikali 5 dong, ya kan? Paling tidak nilai perusahaan lu adalah 720 miliar. Paling tidak nih ya. Oke, kita lock dulu nih ya. Angka 720 miliar. Oke, lanjut. Nah, sekarang baru kita lihat nih. Per 30 September 2023, perusahaan ini punya aset 52 miliar. Ini saya sampai baca ulang loh ya. Ini jangan-jangan ada nolnya lagi. Maksud saya, jangan-jangan 52T. Ternyata tidak. Di sini keterangannya dalam rupiah. Artinya sudah tidak ditambahkan nol lagi. Berarti 52 miliar adalah aset perusahaan. Ya, oke lah. Mungkin utangnya gede. Mungkin, ya mungkin. Ternyata kewajibannya kecil, Pak. Jumlah kewajiban, liabilities ya, hanya 4,1 miliar. Kecil. Ekuitas 48 miliar. Jadi kalau 2,5 kali nilai buku, ekuitasnya kita kali 2,5, ya, 48 miliar. 48 miliar kita kali 2,5. Itu cuma dapat 120 miliar, Bos. Ya, sedangkan tadi asumsi kita palingan nilai perusahaannya itu 720 miliar lah. Ini perusahaan PBV-nya dikali 2 aja cuman 120 miliar. Ekuitas kita kali 2,5 aja cuman 120 miliar. Parah kan? Jadi maksudnya begini, Anda bayar 144 miliar, itu cuma dapat 20% saham perusahaan. Di mana 144 miliar, 144 miliar, kalau kita tambahkan dengan ekuitas yang ada sekarang, maka tambah 48 miliar. Maka totalnya nanti modalnya dia itu ada 192 miliar. Logikanya Anda bayar kan 144 nih, ya. 144 kita bagi 192 kali 100, itu sebenarnya Anda membayar 75% total ekuitas. Tapi Anda cuma terima sahamnya 20%, Bos. Itu kalau Anda tebus semua ya, Anda IPO tuh Anda ambil semua. Kira-kira masuk akal nggak? Untuk membayar sesuatu yang harusnya Anda mendapatkan 75%, ya, Anda bayar nih 75%, tapi Anda cuma terima 20%. Aset perusahaan itu hanya 52 miliar. Dana yang diraup dari IPO 144 miliar. Dana yang diraup dari IPO itu jauh lebih besar daripada aset perusahaannya. Ini mau pada kemana ownernya? Apa mau jual perusahaan? Itu pertanyaan saya. Liabilities-nya itu kecil, jadi perusahaan ini tidak dalam kondisi kesulitan keuangan loh. Enggak. Dia kalau mau utang bank bisa untuk memenuhi ibaratnya pembelian-pembelian alat yang dia ingin beli dengan 36% dari dana IPO. Dana IPO 144 miliar, kalau kita kali 0,36, ketemu 51 miliar. Itu bisa dia berhutang 51 miliar ke bank. Bisa, karena kewajibannya saat ini hanya 4 miliar, sedangkan dia punya aset 52 miliar. Itu sangat-sangat bisa sekali. Tapi kenapa dia harus IPO, dan IPO-nya pun sebesar 144 miliar, jauh lebih besar daripada aset perusahaan. Jadi kayak gini loh, harusnya Anda berpikir sebelum beli, jangan asal cuman beli IPO. Ya, Anda berpikir ini sederhana loh, asli sederhana. Ya, saya tidak lulus S1. Ini cuma hitung-hitungan engko-engko di warung kopi, Pak. Ya, engko-engko di warung kopi, atau ibaratnya hitung-hitungan tukang ojek lah.
di pangkalan, yang ibaratnya lagi nunggu penumpang, lagi nunggu orderan sambil ngobrol-ngobrol, hitung-hitungannya cuma begini, ya. Ini hitung-hitungan pinggir jalan gitu loh. Aset 52 miliar, lu bayar 144 miliar, cuma dapat 20%. Harusnya dapat 75%, tapi cuma dikasih 20%. Ya. Terus, lu orang nggak ngerti hitung-hitungan pinggir jalan begini, beli tuh IPO. Setelah beli, boncos. Lu salahin bursa. Lu salahin OJK. Lu salahin underwriter. Lu salahin emiten. Lu salahin bandarnya. Lu salahin kontraktornya. Yang nggak salah cuma satu, diri lu sendiri yang beli. Kalau boncos. Ya. Jadi IPO itu tidak ada kewajiban para investor untuk beli. Enggak, kita dikasih kesempatan itu jauh-jauh hari untuk menelaah prospektusnya. Prospektus ini aja kita nggak bisa percaya 100% loh. Nggak bisa. Ya. Barang ini kita nggak bisa percaya 100%. Itu hal pertama. Hal kedua, IPO-nya 144 miliar, aset saat ini hanya 52 miliar. Sing genah kon, kan gitu ya. Sing genah kon, masa perusahaanmu tak tuku, ya tak bayar 144 miliar, padahal sekarang pun 52 miliar, aku punya duit nih, tak bayar 100% perusahaanmu, gawon kene, kasih aku semua, bisa. Ngapain saya harus bayar 144 miliar? Itu ya. Jadi hal-hal seperti ini gitu loh. Loh nanti kalau naik jackpot gimana Pak? Lah, makanya Anda harus bedakan mekanisme IPO dengan mekanisme pasar. Itu dua hal yang berbeda. Mekanisme IPO ini Anda cek dulu prospektus, laporan keuangan apa segala macam, tujuan IPO-nya apa, duitnya nanti mau kemana. Mekanisme pasar itu beda lagi, itu supply and demand. Kalau Anda berpikir, oh nanti kalau naik kenceng gimana? Terus Anda memaksakan diri beli gitu kan. Jebret, beli. Ternyata naik beneran. Tuh kan Pak, naik. Oke, satu. Besok-besok lu beliin semua IPO. Hitungannya totalannya boncos. Terus lu salahin lagi bursa. Harga di pasar nggak ada urusannya sama bursa udah. Nggak ada urusannya sama emiten. Dia bisa naik, bisa turun. Itu urusannya sama supply and demand. Kalau barang baru IPO, supply and demand-nya siapa yang create? Kalau tidak terserap 100% ke masyarakat, maka supply and demand-nya yang mengontrol adalah kontraktor. Tapi kalau IPO-nya sukses 100% terserap oleh masyarakat, maka boncos. Selesai urusan. Emiten udah bye-bye. Makasih loh ya. Gak ada urusan harga sahamnya di market berapa. Emiten udah bodo amat. Ya, kecuali di kemudian hari dia mau right issue kah? Di kemudian hari dia mau terbitkan convertible bond kah? Baru dia pompa lagi tuh harga saham. Tapi selama dia udah terima tuh duit 144 miliar, ya bye-bye. Gue ngurusin perusahaan gue dulu, harga saham gue mah bodo amat. Gitu loh. Jadi beda mekanisme IPO dengan mekanisme pasar. Jangan dicampur aduk. Itu. Ya, semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Ya, jangan lagi merengek-rengek nangis karena boncos di IPO terus semua orang disalahkan gitu loh. Yang nggak salah itu cuma diri sendiri, kan aneh. Yang nggak salah itu cuma diri sendiri, tapi semua orang disalahin. OJK disalahin, Bursa Efek Indonesia disalahin, underwriter disalahin, terus kontraktornya disalahin, emitennya disalahin. Lu doang yang nggak salah. Padahal nggak ada yang maksa lu untuk beli loh. Salam trading sadis ya, sangat disiplin.